لا إله إلا الله محمد رسول Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pujian sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi hari ini terasa begitu lebih nikmat daripada hari-hari sebelumnya. Hari ini kita dapat berkumpul bertawajuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiah. Sehat yang konotasinya adalah lahiriah, afiah yang konotasinya adalah batiniyah. Maka ketika kita ditanya bagaimana kabarnya, alhamdulillah sehat wal afiat. Itu artinya dia menyatakan bahwa kondisi dia dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya. Dan kita juga orang-orang yang Allah pilih untuk hadir ke masjid di pagi hari ini, karena tidak semua orang mukallaf, bahkan yang beriman sekalipun belum tentu semuanya mampu bangun di pagi hari, mendirikan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan taklim. Karena ini adalah satu amalan pilihan yang tentunya hanya orang-orang terpilih dan hanya orang-orang yang Allah pilih yang mampu menjalankannya. Itu wajib kita syukuri. Bukan kita merasa paling baik, belum tentu. Meskipun kita ahli masjid, kita ahli-ahli yang lainnya, jangan pernah sekalipun kita merasa bahwa kita lebih baik daripada yang lain, meskipun orang lain itu belum kelihatan amalan di masjidnya, belum bisa istiqomah, bahkan belum bisa masuk masjid. Karena yang Rasul kemarin sampaikan bahwasanya barang siapa yang keluar rumah, kalau dia dalam rangka berjuang bahkan untuk dirinya sendiri, agar supaya tidak menjadi orang yang, mohon maaf kemarin dalam hal bekerja, tidak menjadi orang yang meminta-minta dan lain sebagainya, maka itu hukumnya adalah sebagai ibadah fi sabilillah. Tapi siapapun orangnya, meskipun dia keluar rumah menuju masjid, kalau dibarengi dengan kesombongan dan merasa lebih baik daripada orang lain, maka mohon maaf, meskipun perginya ke masjid, maka fahuwa fi sabilis syaitan, maka dia hakikatnya adalah pergi sedang meniti jalan syaitan. Jemaah sekalian, pagi hari ini kita ambil tema tahqiqul mahabbah fillah, yaitu hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa cinta kepada Allah sedangkan kita tidak bisa mengenalnya, kita tidak mengenalnya, belum mengenalnya. Sedangkan kita dengan manusia saja, kita harus kenal, minimal kenal nama, minimal ada komunikasi, dan minimal kita ada bertatap muka, bertemu. Makanya kalau kita merasa bahwa kita jarang komunikasi dengan Allah, jangankan bertemu, berkomunikasi saja, beraudiensi dengan Allah, bermunajat dengan Allah kita jarang lakukan. Bagaimana akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka cinta itu biasanya timbul karena kebiasaan yang awalnya, kebiasaan melihat, kebiasaan berkomunikasi, kebiasaan bertemu. Maka dari hal-hal kebiasaan inilah akhirnya muncul rasa cinta. Nah, bagaimana kita cinta tahqiqul mahabbah fillah? Rasulullah saja menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kalian tidak akan sempurna
sampai kalian mencintai saudara kalian ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana kalian mencintai diri kita sendiri atau diri kalian sendiri. Kita memang tidak mungkin bisa mencintai saudara kita, bahkan iman kita diukur tidak sempurna sebelum kita bisa memperlakukan orang lain sebagaimana kita bisa memperlakukan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Itulah Islam mengajarkan bagaimana untuk proporsional, bagaimana untuk seimbang. Ketika kita dicubit itu sakit, maka kita jangan nyubit. Ketika kita tidak mau disenggol, maka kita jangan nyenggol. Lebih daripada itu, ketika kita diomongin seperti ini kesinggung, suatu saat kita pun harus bisa mengendalikan diri kita bahwa oh, saya saja kalau dibeginikan kesinggung. Tentu saya kalau saya lakukan dengan orang lain pun memiliki perasaan yang sama, meskipun dia lebih muda, meskipun dia lebih kecil, atau bahkan lebih tua, dia memiliki perasaan dan hati yang sama. Maka begitulah indahnya Islam, diukur dengan keimanan. Kalau kita belum mampu mencintai saudara kita layaknya kita mencintai diri kita sendiri dan keluarga kita, maka ukuran keimanannya adalah dia belum sempurna. Bagaimana tahqiqul mahabbah fillah wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu lidatihi bal ila hududihil ukhrawiyah minhu. Tahqiqul mahabbah fillah yaitu ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu lidatihi bal ila hududihil ukhrawiyah. Dia mencintai seseorang la yuhibbu lidatihi, atau dia mencintai Allah bukan mencintai zatnya. Mencintai seseorang juga bukan karena fisiknya. Berteman dengan seseorang bukan karena fisiknya, bukan karena kelakuannya. Kalau itu nanti bonusnya. Punya teman, memiliki adab yang baik, memiliki kelebihan, itu nanti bonus. Jangan berteman karena kelebihannya. Kalau kata Imam Maimun bin Mihran itu menyampaikan, kalau seseorang berteman karena mencari kelebihannya, fal yu'akhi ahlal kubur, maka dia hendaklah mencari teman itu ahli kubur. Kenapa? Ahli kubur itu super istimewa. Dia nggak rewel, dia nggak cerewet, dia nggak nyakitin, dia nggak nyinggung, anteng aja udah. Jadi kalau berteman itu hanya nyari kelebihannya saja, nggak mau menerima kekurangannya, fal yu'akhi ahlal kubur. Sama kita bertetangga, kalau mau punya tetangga yang paling istimewa adalah cari rumah yang bersebelahan dengan kuburan. Karena tetangganya sangat baik dalam arti tidak menyinggung, tidak menyakiti, nggak pernah iseng. Bahkan kita mau apa-apain juga dia diem aja. Kata Imam Maimun bin Mihran. Nah, kita mencintai seseorang bukan karena fisiknya. Kalau itu nanti ada kebaikannya bonus lah. Tapi kita mencintai apa? Karena Allah. Kita pernah dengar sebuah hadis, dua orang yang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, itu yang kelak nanti bahkan akan sampai akhirat cintanya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mencintai sesuatu bukan karena, sekali lagi, bukan karena zatnya, bukan karena fisiknya, bal ila hududihil ukhrawiyah, akan tetapi dia mencintai seseorang, siapapun yang kita cintai, itu karena dalam rangka untuk menggapai akhirat. Kita bertemu di masjid yang awalnya tidak ada saling kenal. Sebagian mukimin, sebagian musafirin, perantau dari jauh-jauh. Bahkan mungkin hampir di sini adalah 90%-nya, atau mungkin barangkali kalau di komplek itu hampir 100%-nya adalah para musafirin, para perantau semuanya. Tidak ada saling kenal. Ketemu di masjid, masjid menyatukan. Akhirnya tumbuh rasa cinta, rasa sayang, yang itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Berteman,
dengan jamaah, dengan siapapun, semua karena Allah. Bertemu di masjid karena Allah, bertemu di rumah Allah, lebih-lebih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhkan tempat ibadah ini dari rasa dengki, dari rasa hasud, dari hal-hal yang tidak baik. Maka tumbuhkanlah cinta di sini karena Allah. Insya Allah nanti akan Allah kumpulkan orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu di rumah Allah, nanti akan Allah kumpulkan sebagai orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal ila hududihil ukhrawiyah, akan tetapi kita mencintai karena dalam rangka menggapai akhirat minhu darinya. Seperti halnya contoh, kaman yuhibbu ustadzahu li'annahu yatawassalu bihi ila tahsilil ilmi. Sebagaimana kita memiliki guru. Mungkin di antara kita hampir semua memiliki guru spiritual. Baik guru ngaji kah? Baik teman yang kemudian menjadi guru, baik guru itu adalah orang tua, spesialnya juga ada hari ayah, hari pahlawan dan lain sebagainya. Orang tua mungkin adalah yang merangkap sebagai guru, yang mengajarkan kita dari A sampai Z, mungkin dari adab-adab kecil, harian, sampai kita mampu mandiri. Atau apa yang lain yang kemudian menjadi guru buat kita semuanya. Bahkan tidak jarang kita pun banyak belajar dari orang-orang sekitar. Bahkan kita pun belajar kesabaran dari anak kecil. Kita belajar dari kesabaran kita dari kita memiliki seorang anak. Ya Allah Pak, ada yang bilang gini, kalau kalian punya anak satu, kalian mampu menjadi orang tua. Tapi kalau kalian punya anak dua, kalian menjadi wasitnya. Karena anak dua itu biasanya berantem. Kalau kalian punya anak tiga, maka itulah yang akan kalian rasakan menjadi semuanya. Menjadi orang tua, menjadi wasit, bahkan menjadi orang yang banyak pikirannya, macam-macam. Oke, kaman yuhibbu ustadzahu li'annahu tawassalu bihi ila tahsilil ilmi. Sebagaimana kita mencintai guru kita. Kita punya guru, mungkin barangkali guru di sekolah. Kalau tidak guru dalam guru spiritual, maka guru dalam hal pendidikan lainnya. Misalkan contoh di sekolahan kita dulu, kita punya guru, punya dosen dan yang lain sebagainya. Maka kita suka dengan guru itu dalam rangka apa? Li'annahu yatawassalu bihi ila tahsilil ilmi. Kita menyukai guru itu karena apa? Karena kita mampu dengan guru itu, kita mampu mendapatkan, menghasilkan ilmu. Coba bayangkan kalau tidak ada guru. Maka pernah ada yang bilang begini, pahlawan yang sesungguhnya itu bukan pahlawan yang hari ini kita kenal dengan sebutan pahlawan nasional dan lain sebagainya. Pahlawan yang sesungguhnya adalah guru yang mampu menghasilkan orang-orang dengan kualitas yang baik, dan dia tidak tercatat dalam sejarah sebagai pahlawan nasional. Dia adalah pahlawan, kalau yang sering kita sebut sebagai tanda tanpa tanda jasa. Itu karena apa? Karena dia yang melahirkan generasi-generasi yang terbaik tanpa dia catat namanya sendiri sebagai pahlawan. Nah ini jemaah sekalian, kita mencintai guru kita karena dalam rangka tujuan dengan kita memiliki guru itu, kita mampu menghasilkan ilmu ila tahsilil ilmi wa tahsinil amal, dan bagusnya amal. Sampai hari ini kita mampu sholat, itu bukan hasil kita belajar sendiri Pak. Ada nggak kira-kira di sini yang sholat sampai dengan hari ini itu hasil belajar sendiri? Bisa baca Quran itu karena usahanya sendiri, yang baca sendiri dari alif, ba, ta, sa sampai terakhir. Kita tahu sholat dari mulai yang namanya sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram sampai dengan salam, itu tahu dari mana? Ada nggak yang kira-kira sampai dengan hari ini itu semua dihasilkan sendiri? Nggak ada, ya kan? Betul. Nah itulah bagaimana kita mampu dengan guru itu, mampu menghasilkan ilmu, dan sampai hari ini mampu tahsinil amal, yaitu mampu membaguskan amaliyah kita. Kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa macam-macam yang lainnya. Karena apa? Karena guru. Tapi bukan karena fisiknya. Maka jangan pernah melihat fisiknya seseorang.
Wa maqsuduhu minal ilmi wal amal al-fawza fil akhirah. Dan ini juga bukan karena mampu menghasilkan ilmu dan amalnya semata, tapi dengan ilmu dan amal tadi kita mampu menggapai akhirat nanti. Itulah tujuan utama yang apa? Yang ila hududihil ukhrawiyah. Fahadha min jumlatil muhibbin fillah wa kadzalika man yuhibbu tilmidahu li'annahu yatalaqafu minhul ilma wa yanala biwasitatihi urbatat ta'lim fahuwa muhibbun fillah. Begitupun dengan orang yang mencintai muridnya. Maka kita bisa mencontoh para guru-guru di kampung, di pelosok-pelosok, Pak. Jangan tanya gaji, mereka itu hampir nggak punya gaji. Upah tuh nggak seberapa, nggak layak disebut dengan gaji. Kalau di kampung-kampung itu, di pelosok-pelosok itu, bahkan mohon maaf, dari dulu kita tahu bahwa pengajar ngaji itu di kampung-kampung full gratis, tidak pernah mengambil sepeser pun dari muridnya. Ini kalau mau nyari ustadz yang benar-benar ustadz, guru yang benar-benar guru, yang murni, itu yang di kampung-kampung itu. Lain kalau di kota-kota, di komplek-komplek. Karena sudah beda. Nah, ustadz zaman dulu itu pure, Pak, nggak pernah sepeser pun minta apapun dari muridnya. Semuanya gratis, murid masuk diajarin semuanya gratis. Kenapa? Karena tujuannya adalah dengan murid ini saya mampu menyalurkan ilmu sehingga saya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia senang ngajar. Dan jadi berkah mengajar itu kemudian lahirlah murid-murid yang berprestasi, murid-murid yang pintar. Makanya rata-rata, mohon maaf, apalagi di kampung saya. Di kampung saya itu 95% orang itu semua bisa baca Quran. Bahkan mohon maaf, pemuda-pemuda yang nakal sekalipun, karena dulu wajib ngaji itu sampai bahkan hampir 99% lah, semuanya bisa baca Quran. Meskipun kemudian hari dia merantau dan ada sebagian yang nakal, ada sebagian lagi yang kemudian nggak sholat, ya maaf ya. Tapi terutama ngaji itu pasti mereka bisa baca Quran. Hanya sayangnya saja nggak dilanjutkan. Yang kemudian dilanjutkan ke pesantren, ke pendidikan formal dan lain sebagainya, kemudian ada menjadi guru, menjadi ustadz, menjadi kiai dan lain sebagainya. Tapi ustadznya basicnya adalah dia tidak pernah sekalipun meminta upah. Bahkan dalam lembaga seperti apa namanya, pendidikan seperti madrasah diniyah, itu dia ngambil upah itu ujrohnya bukan untuk gurunya. Zaman dulu kalau dihitung-hitung nggak akan cukup untuk gurunya. Kenapa? Untuk apa? Untuk keperluan operasional di lembaga itu sendiri. Perawatan gedungnya, bahkan gedungnya pun nggak dirawat. Saking tidak minta. Nah inilah bagaimana wa kadzalika man yuhibbu tilmidahu, karena dengan profesi mengajarkan itu kemudian mencintai muridnya karena dia semata-mata karena Allah. Dia mampu menyalurkan ilmunya, wa yanala biwasitatihi rutbatat ta'lim fa huwa muhibbun fillah. Sampai pada derajat taklim, sampai terbentuk taklim begini kan mulainya agak susah. Kalau sejarahnya katanya dari rumah ke rumah, bahkan sekarang itu yang dari rumah ke rumah itu sudah berhenti. Nah sekarang di masjid nih, hanya tinggal di masjid nih ngaji nih. Sekarang ngaji di rumah-rumah kan susah. Maka rawatlah, ayo kita rawat dengan baik yang ada seperti ini. Kita hidupkan kembali taklim-taklim baik di rumah-rumah, di masjid-masjid, di surau-surau dan lain sebagainya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menghidupkan ilmunya Allah, mensyiarkan ilmunya Allah. Kemudian min jumlatil muhibbin fillah, kemudian akan muncul terbentuk jumlah orang-orang, kelompok-kelompok, golongan-golongan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Balil ladzi yutasaddaqu bi amwalihi lillah wa yajma'u dhaifan wa yuhayyu lahumul atimah alladzi dahal gharibah taqarruban ila Allah. Begitupun dengan orang yang sedekah. Ini kita sedekah bukan karena kasihan dengan orang tersebut,
Kebanyakan kan berawal dari rasa kasihan. Orang minta-minta misalkan, kasihan, kasihan nih, itulah bantu, kondisinya begini. Bukan karena semata itu, memang itu juga masuk dalam kategori iman juga, karena tadi mampu mencintai saudaranya, layaknya kita mencintai diri kita sendiri. Tetapi tujuan utamanya adalah bahwa kita semata-mata membantu dia, meringankan bebannya dia, bersedekah dengan siapapun. Itu semua karena Allah, udah lillahi ta'ala. Bahkan ulama-ulama salaf zaman dulu itu kalau sedekah tidak pernah melihat siapa dia, karena zaman dulu nggak ada medsos. Jadi ada yang ditaruh depan rumah, depan pintu, di kadang main taruh aja. Jadi nanti siapapun yang ambil terserah. Nah begitupun dengan kita, kalau sudah sedekah nanti jangan ditanya lagi. Kalau kita masih tanya sedekah kita lagi, itu masih keingetan aja kebaikan kita. Nah kemudian apa? Dari ulama-ulama salaf itu bahkan ada zaman dulu itu dia yang mampu menanggung biaya tetangganya atau siapanya, orang terdekatnya setelah kematian ayahnya, sampai 40 hari, sampai anak-anaknya balik bahkan, tapi diam-diam. Zaman dulu tuh ada begitu. Contoh, bapak punya teman bapak ini si suaminya, kemudian bapak dengar bahwa si fulan ini meninggal, dia memiliki anak-anak kecil, maka dibantu dengan diam-diam, nggak pernah diekspos, nggak pernah diumumin, nggak pernah gembar-gemboran, itu dibantu sampai 40 hari atau bahkan sampai anaknya balik. Itu ulama zaman dulu banyak yang begitu, dan nggak ketahuan siapa yang bantu dia, karena biasanya bisa dijumpai setiap pagi itu depan rumah ada sekantong berisi uang dan lain sebagainya. Zaman dulu begitu. Itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Sedekah kita pun begitu. Balil lagi yutasaddaqu bi amwalihi lillah. Orang yang bersedekah mensedekahkan hartanya lillah karena mau yajma'u dhaifan, atau dia mengumpulkan orang-orang tamu, manggil-manggil orang ke rumahnya, ngumpulin orang di masjid, dijamulah. Wa yuhayyi'u, dan dia menyiapkan lahumul at'imah alladzi, dia menyiapkan makanan yang lezat, yang enak-enak. Contoh misalkan kita punya kebiasaan menjamu tamu, kita kumpulin ya, setiap bulan kita kumpul misalkan di saung, di surau, di masjid, di rumah. Ini kebiasaan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim zaman dulu. Nabi Ibrahim itu paling hobi itu senangnya jamu tamu. Ketika orang ketemu di jalan, ayo mampir ke rumah, dijamu sepuasnya. Begitu hobinya Nabi itu. Nah ini belum kita jumpai orang-orang zaman sekarang, tapi ada, jarang-jarang tapi. Nah ini kebiasaan Nabi. Bahkan Nabi Sulaiman pun begitu kebiasaannya, karena memang banyak hartanya, bahkan sampai bilang saya pengen menjamu seluruh makhlukmu ya Allah. Sampai Allah kan pernah mengirim ikan itu, hanya satu ikan yang mampu menghabiskan masa berhari-hari, prasmanan itu dihabiskan semuanya oleh ikan, belum makhluk yang lainnya. Nah ini kebiasaan-kebiasaan begini itu adalah kebiasaan para nabi. Nah nanti bapak bisa tuh, nanti milih kebiasaan, saya akan kumpulkan orang-orang misalkan setiap Sabtu, setiap Ahad, atau saya akan menjadi menyiapkan konsumsi misalkan di taklim pagi dan lain sebagainya. Itu kebiasaan para nabi yang dilakukan, mampu memperlakukan orang lain layaknya dirinya sendiri, bahkan lebih daripada itu. Nah Nabi Ibrahim pun begitu dulu. Setiap orang yang dijumpai adalah diajak tamu, diajak ke rumah. Wa yajma'u dhaifan wa yuhayyi'u lahumul at'imah alladzidah al-gharibah taqarruban ila Allah. Dalam rangka apa? Manggil tamu, disiapkan makanan, dijamu, selesai mereka pada pulang, selalu mereka mendoakan mudah-mudahan bertambah keberkahannya, tambah keberkahannya, selalu begitu. Makanya apa? Orang yang menjamu tamu, orang yang sedekah, orang yang infak, itu tidak akan melarat sampai kapanpun, karena itu dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang sejarah orang yang ahli zakat, ahli sedekah, ahli menjamu tamu, dia hartanya tidak akan berkurang dan dia tidak akan jatuh miskin. Pegang itu. Ini
bisa dibuktikan dengan yang dilakukan oleh para nabi, para ulama-ulama salaf. Makanya imam-imam zaman dulu juga senang bertamu, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid waktu kemarin saya sampaikan. Beliau menjamu ulama, kemudian dilayani dengan baik dan sangat baik sekali. Berkahnya apa? Dia menjadi orang yang soleh, yang terus berkelanjutan kesolehannya. Nah ini jamaah sekalian, dia menyiapkan makanan yang enak-enak, yang indah-indah, taqarruban ilallah, dalam rangka apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena kasihannya, tapi karena taqarruban ilallah, karena dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pokoknya banyak sekali. Kalau hakikat mahabbah cinta kepada Allah itu bisa dibuktikan dengan kita merawat masjid. Ini jangan disepelekan. Ngurus masjid ini juga hakikatnya adalah mahabbah fillah. Makanya nggak gampang. Meskipun gratis, tapi nggak gampang. Makanya banyak yang mau. Aneh kan? Perkara gratis, nggak ada bayarannya, bayarnya jangan bilang bayaran dari Allah itu pasti. Mengurus masjid ini gratis, nggak dibayar sama sekali. Banyak fitnahnya, baik yang di luar maupun di dalam itu banyak fitnahnya. Tapi banyak yang mau, dan banyak yang lama menjabatnya. Kenapa? Kalau itu memang dinyatakan tahqiqul mahabbah fillah, ini bagus, ini luar biasa, makanya pahalanya banyak, terlebih dimakmurkan di dalamnya. Nah ini jamaah sekalian, bahkan kita mencintai istri kita, ngurus rumah tangga kita, kalau itu dinyatakan tahqiqul mahabbah sebagai sebuah hakikat cinta kepada Allah, itu semua akan jadi jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun dibuktikan bahwasanya apapun itu dalam dunia ini, kalau kita lakukan taqarruban ilallah dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi wujud cinta yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mencintai keluarga, mencintai teman, bahkan cinta dengan harta dalam arti bukan mengumpul-ngumpulkannya semata, tapi mengumpulkannya dalam rangka untuk berbagi, dalam rangka untuk bersedekah, dalam rangka untuk membantu sesama. Itu tahqiqul mahabbah. Orang yang bekerja pagi-pagi berangkat, kalau memang itu lillahi ta'ala, itu juga bisa menjadi tahqiqul mahabbah, mencintai pekerjaannya. Maka kita jangan pernah menganggap pekerjaan orang itu rendah. Jangan sampai bilang bahwa orang yang belum sama dengan kita, dia belum baik, dia belum sempurna. Loh, kita aja masih jauh dari sempurna kok, bahkan jauh dari baik. Nah jangan pernah menganggap remeh pekerjaan orang, dan jangan pernah menganggap orang lain itu lebih rendah daripada kita. Ini jamaah sekalian. Nah yang berikutnya, setelah kita menjamu tamu itu sebagai wujud mahabbah fillah, fahabba tabahan al-husna sunatihi fit tabahi fahuwa min jumlatil muhibbin fillah. Bahkan orang yang masak, perkara sepele kan, istri kita masak. Pernah dengar nggak ada hadis yang menyatakan bahwa istri yang menyiapkan makanan suaminya, memasak di dapur, dimakan sama suaminya, itu pahalanya seperti haji dan umroh. Kita kan taunya selama ini haji umroh itu yang sesungguhnya haji dan umrohnya. Terus amalan yang pahalanya seperti haji dan umroh ini nanti sampai dengan waktu syuruk, kita sholat isyraq, itu pahalanya haji dan umroh. Itu yang masak di dapur, istri-istri kita itu, kalau dimakan sama suaminya dengan ikhlas, masak dengan ikhlas, itu pahalanya haji dan umroh. Makanya kalau nggak enak jangan diprotes. Udah nggak bantuin, protes. Apalagi udah nggak ngasih uang belanja, protes. Jangan sampai. Apalagi yang ngasih uang belanjanya dikit, mintanya masakannya banyak. Kan biasanya begitu. Kalau ngasih masukan monggo boleh. Bahkan saking menghargainya seorang istri di rumah, itu sampai boleh bohong kalau masakan nggak enak dibilang enak. Itu sampai boleh loh. Saking apa? Saking pahalanya besarnya luar biasa di rumah. Makanya tidak disepelekan.
yang masak-masak, yang catering itu pahalanya banyak kalau dia menyiapkan untuk Jum'ah berkah, dan dia menerima pesanan dalam rangka untuk keluarganya, menafkahi keluarganya. Jangan disepelekan itu urusan, semuanya bukan karena semata-mata harta saja, tapi kalau dia lakukan semuanya karena Allah, hakikat cinta bisa muncul dalam setiap saat, setiap aktivitas yang kita lakukan, dalam hal apapun, bahkan dimanapun. Jadi bahkan perkara kecil saja, menyingkirkan duri, beling di jalanan, itu bisa menjadi iman, dan itu bisa menjadi mahabbah fillah. Kenapa? Karena dia tidak mau nantinya ada orang yang celaka. Bahkan kita disakiti oleh orang lain, kita nggak mau membalas karena cintanya dia kepada orang itu, atau dia karena Allah, itu bisa menjadi mahabbah fillah. Kita menahan emosi, menahan amarah untuk tidak melakukan satu kejahatan, melakukan pembalasan, itu juga bisa menjadi mahabbah fillah. Kita sholat di masjid lebih-lebih, menjadi mahabbah fillah. Cinta masjidnya Allah, cinta jamaahnya, cinta semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai. Maka kalau udah begitu, memiliki pandangan begini, insya Allah Pak, semua yang kita lakukan apapun itu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi hakikat tahqiqul mahabbah fillah. Nah, yang berikutnya, dan itu juga bisa menjadi kita yang hadir di sini bisa menjadi kelompok jamaah orang-orang yang cinta dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Au ahabba man yahdimuhu bi nafsihi fi ghusli siyabihi wa kana si baitihi wa tabaha ta'amihi. Bahkan urusan-urusan yang kelihatannya sepele loh, man yuhdimuhu, orang yang melayaninya, mencintai orang yang melayani kita. Ingat, kalau kategori yang melayani, yang mencucikan baju, akan si baitihi, dan yang menyapu rumahnya, wa tabiha ta'amihi, dan yang memasak makanannya, ini kita perlakukan dengan baik karena rasa cintanya. Kita istri contoh, atau ada ART misalkan, asisten rumah tangga, yang mencucikan baju kita, yang kita bayar sekalipun, itu bisa menjadi jalan menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus diperlakukan dengan baik, lebih-lebih kok teman dekat, keluarga terdekat, itu lebih utama. Nah, orang yang mencucikan baju saja, katakanlah kita bawa baju ke laundry, itu meskipun kita bayar, itu bisa jadi amal soleh. Kenapa? Karena dia membantu kita juga, kita membantu dia juga. Kenapa? Dia membantu mencucikan baju kita di saat kita tidak bisa, atau di saat orang terdekat kita nggak bisa, istri kita nggak bisa, anak kita nggak bisa, kita sendiri nggak bisa, kita cari yang cepat dan hasilnya baik, dibawa ke laundry misalkan. Nah, ini juga bisa menjadi mahabbah fillah. Kenapa? Karena saling membantu satu dengan yang lainnya. Kita bisa memberikan income ke yang nyuciin, yang nyuci membantu kita, meringankan beban dan tugas kita. Terlebih orang yang melayani kita setiap hari, perlakukan dengan istimewa. Ya, kalau ada nggak baik-baiknya wajar lah. Kalau ada bosen-bosennya, itu hal yang lumrah sebagai manusiawi. Tapi jangan sampai kemudian diperlakukan atau mencari di rumah misalkan kurang nyaman, ya jangan nyari kenyamanan di luar dan lain sebagainya. Nah, ini bahkan perkara yang seperti ini saja, orang yang melayani kita. Nah, ini yang di masjid ada yang nyiapin misalkan gorengan, sarapan pagi, itu mahabbah fillah Pak. Kita terima beres, ada orang yang ngasih, misalkan ada yang masakin misalkan, ini kita doakan mudah-mudahan rezekinya semakin banyak, kesehatannya semakin terus, dan lain sebagainya. Wa yufarihu bidzalika lil ilmi awil amal wa maqsuduhu min istikhdamihi wa fi hadil a'mal al faragh lil ibadah fa huwa muhibbun fillah. Apapun yang kita lakukan, bahkan dalam hal pelayanan, kita melayani keluarga, itu juga fillah. Makanya dicontohkan oleh Nabi, contohkan oleh Rasul itu wa yahdimuhu,
wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin syariah. Rasul itu melayani keluarganya loh. Dakwah iya, pemimpin iya, tapi melayani keluarganya. Buka sejarah kitab ini, ada kitab Al-Barzanji juga, karangan Syekh Ja'far Al-Barzanji. Beliau menyampaikan Rasul itu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin syariah. Rasul itu kesehariannya adalah melayani Allah, melayani keluarganya dengan bisiratin syariah, dengan pelayanan terbaik. Jadi bukan kita laki-laki pemimpin rumah tangga maunya gila ini. Makanya hakikat pemimpin yang sekarang kita pilih itu harusnya melayani rakyat, tapi malah kebalik, malah maunya dilayani aja. Mohon maaf ya, saya sering bilang, kenapa ada SOP harus orang-orang penting begitu, kemana-mana harus dikawal, semuanya serba istimewa. Kemarin saya lihat cuplikan video itu Sultan Jogja itu mau lewat lampu merah, beliau memposisikan diri sebagai rakyat biasa. Kalau pejabat lain mungkin gak terabasin apa aja, dikawal di mana-mana, nggak mau kena macet. Emang dia doang yang punya kepentingan? Ya kan, kadang saya agak mohon maaf ya, kadang agak gimana kalau ketemu di jalan yang sama-sama macetnya, kecuali ambulan lah sama pemadam kebakaran. Kenapa harus ada SOP pejabat itu harus dinomorsatukan, bahkan nggak boleh macet, nggak boleh telat. Risiko sendirilah ya, harusnya rakyat kecil boleh, nggak boleh telat, kerja ke kantor nggak boleh telat. Kenapa giliran pejabat maunya dikawal gimana-mana? Kayaknya suka heran makanya ini. Harusnya mereka itu melayani. Makanya nanti ke depan untuk tahun-tahun berikutnya, mohon maaf Pak, saya memang dari dulu nggak pernah mau yang namanya fanatik terhadap pemimpin siapapun. Kalau memang keliru kita kritik, makanya nggak gembor-gemboran juga ini capresnya dan siapanya, bodo amat terserah, uang kita juga, nasib kita nggak dirubah sama mereka juga kok, siapapun pemimpinnya. Ya hanya untungnya kalau yang memang seakidah, yang bagus agamanya, insya Allah tempat ibadah kita diperhatikan juga. Memang mohon maaf, dari dulu sampai sekarang ya gini-gini aja sih, siapapun pemimpinnya. Ya mau BBM naik ya naik aja, mau apapun sembako mahal aja, perasaan nggak ada ngaruh-ngaruhnya. Hanya orang-orang tertentu misalkan yang dapat BLT dan lain sebagainya, itu pun hanya sementara, nggak seimbang dengan pemilihan selama 5 tahun, periode kedua selama 10 tahun. Nah hakikatnya adalah melayani. Jangan sampai malah kebalikan, pemimpin pengennya dilayani. Rasul itu melayani keluarganya. Wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin syariah. Beliau seorang pemimpin, bahkan pemimpin dunia dan akhirat, tapi beliau layani. Jamaahnya mau penting, mau perlu kapanpun beliau usahakan bisa. Terlebih perintah Allah untuk berdakwah kapanpun dilakukan, resikonya nyawa sekalipun beliau lakukan. Jadi itulah hakikat pemimpin yang kemudian menjadi pemimpin yang mampu melahirkan. Bahkan beliau itu ketika yang kita sama-sama tahu sejarahnya, ketika di Taif yang beliau sampai dicaci maki, dihujat, dihina, dilemparin batu, kotoran dan lain sebagainya sampai beliau berdarah. Kalau kita Pak, udah habis itu orang Pak, udah kita balik caci maki, hina. Kita kan orangnya nggak sabaran, nggak kuatan. Kalau mendapatkan sedikit kesinggung aja kita udah marah. Nabi itu sampai ditawarin malaikat untuk dijungkir balikan gunung itu, jawabannya beliau, ya Allah, belum pernah itu keluar dari jawaban manusia kapanpun dimanapun. Beliau bilang, inni arju ayyuhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Enggak, malaikat Jibril, saya enggak mau mereka hancur lebur karena emosi saya mencintai mereka. Inni arju ayyuhrijallahu min aslabihim man yatawalla. Saya berharap kelak dari sulbi, tulang punggung mereka akan lahir generasi-generasi yang Rabbani. Betul Pak, sampai sekarang penduduknya mayoritas muslim yang mencintai Rasulnya. Bahkan mereka nangis kalau keingetan kelakuan kakek moyangnya begitu. Benar, kalau mereka diingetin dengan sejarah kelam di masa Rasul, nangis mereka Pak. Malu kenapa? Karena kakeknya begitu bejatnya.
Tapi karena cintanya Nabi begitu, Nabi dalam emosi itu nggak emosi loh. Dalam hal yang seharusnya dibolehkan saja, yang artinya diperbolehkan untuk membalas karena dianiaya, karena zalimi, beliau nggak angkat tangan untuk mendoakan kejelekan. Tapi ini arju ayyuhrijallahu min aslabihim may yatawalla. Saya berharap ya Allah, kelak Engkau akan lahirkan dari sulbi-sulbi mereka generasi-generasi pemuda-pemuda yang mampu mencintaimu, yang taat kepadamu, yang mencintai Rasulmu. Benar diijabah oleh Allah. Coba kalau dulu dihancurkan itu kampung, jadi kampung angker itu, jadi kota angker sekarang. Kenapa? Seperti sejarahnya Nabi Lut, Nabi Nuh, menjadi kampung mati, kota mati. Kenapa? Karena apa? Karena kurang. Makanya ya Allah, Rasulullah memperlakukan semuanya dengan rasa cinta. Beliau ajarkanlah, makanya wajar ketika beliau satu-satunya Nabi yang disebut dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah, suri tauladan, satu-satunya Nabi yang dijuluki begitu. Kenapa? Karena beliau yang langsung mencontohkan, mempraktekkan, ini loh kebaikan, ini loh kebaikan, ini loh kebaikan. Bahkan dalam keadaan yang orang lain itu bisa kalap, beliau contohkan dengan mendoakan kebaikan. Kalau suatu saat kita di posisi orang yang terzalimi, jangan pernah terucap doa-doa keburukan. Memang betul doanya orang yang teraniaya, terzalimi itu cepat sekali sampainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu buat tabungan nanti kita di akhirat, Pak. Takutnya nanti amalan buruk kita banyak. Nah, itulah yang dulu kita pernah terzolimi, itulah yang nantinya akan buat banyak imbang keburukan kita, agar supaya kita nggak jomplang keburukannya. Ini jamaah sekalian, kira-kira pagi hari ini tahqiqul mahabbah baru sampai sebagian, nanti akan kita lanjutkan untuk hari berikutnya. Sudah waktunya Isra ya? Sudah masuk? Sudah. Baik jamaah sekalian, ini yang kami sampaikan, dan mari kita tutup dengan doa di pagi hari ini. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah menjadikan kita sebagai golongan kelompok jamaah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dimanapun, mau di masjid, mau di musola, mau di jalan, mau di rumah-rumah, di komplek-komplek, di kampung-kampung, bertemu karena Allah, cinta karena Allah, semuanya muhibbin fillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sajala walil akhirin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala li sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya ilahna lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal mannu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bi'adadi anwa'i rizqi wal futuhat. Ya basital ladzi yabsutur rizqa liman yasha' wasud alaina ya Allah rizqan halalan katsiran wa syam tayyiban mubarakan bi ghairi mikhnaqin makhluqin bi'adadi mahdi fakrika wa karamika bi ghairi hisab. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah illa qadaita. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamna kama rabbawna shighara li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahum min afahihim alal islam wa man tawaffahum alal iman. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna واصل لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا ولوالدينا آمين.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal minasy syaikh mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.